Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita mampu berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Yang sama-sama kita hormati para asatidz hafizahullah taala dan teman-teman yang saya cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133 yang berbunyi, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Yang artinya, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyediakan dua, yaitu pertama maghfirah, ampunan, dan yang kedua jannah, yakni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan di dalam ayat tersebut kita disuruh untuk bersegera menuju menjemput dua nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, dengan syarat kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana di ayat tersebut. Lalu bagaimana kita menjadi orang yang muttaqin tersebut? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya yang berbunyi, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak di kala lapang dan sempit. Itu ciri yang pertama. Orang yang bertakwa adalah orang yang dermawan pastinya. Tapi di dalam ayat tersebut, dermawan itu dalam definisi yang lain, definisi yang lebih tinggi lagi. Karena di situ dijelaskan bahwasanya ia berinfak bukan hanya dikala ia kaya saja, bukan hanya dikala ia mempunyai duit saja, tetapi dikala susah juga ia tetap berinfak. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang dermawan kapanpun dan dalam keadaan apapun. Karena ia berinfak dengan tujuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin bahwasanya infak tersebut tidak mengurangi harta, tetapi adalah investasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni wal kadhiminal ghaidh, yakni orang yang mampu menahan amarahnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, walakin asyadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bahwasanya orang yang kuat itu bukanlah orang yang selalu menang ketika ia berduel dengan temannya, berduel ketika tinju, berduel ketika gulat. Tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan hawa nafsunya ketika marah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, yakni orang yang mampu memaafkan orang lain. Ini lebih tinggi lagi,
karena tidak hanya menahan rasa marah, tetapi ia juga mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi tiga poin yang saya sampaikan tadi itu adalah perbuatan ihsan, perbuatan baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga ciri orang bertakwa, yakni walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Apabila ia melakukan perbuatan dosa, fahisyah, perbuatan keji, dosa besar atau maksiat yang lainnya, aw dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri seperti meninggalkan perintah Allah dan semacamnya, zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Lalu ketika ia ingat Allah Subhanahu wa taala, ia telah melakukan dosa, maka ia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, karena ia yakin tidak ada yang mampu mengampuni dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan ia tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dia ketahui kalau itu adalah dosa. Maka dengan mengerjakan poin-poin tersebut, maka dia akan mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni maghfirah dan surga. Sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, yakni ayat 136, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Balasan mereka yakni ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Maka semoga kita menjadi orang yang bertakwa dan mendapat ampunan serta masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan dalam ayat tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.